Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang hadis yang ke 14 dari rangkaian hadis di kitab Arba'in Nawawiyah ya. Kita hadis Arba'in. Hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-14. Kita baca hadisnya dulu. An Abdillah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalathin as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinih al mufariqu lil jamaah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi dari Abdullah bin Mas'ud, tulis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jelas? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salasin. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Seorang muslim tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya, dihilangkan nyawanya kecuali dengan 3 sebab. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibu zani, seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Itu yang pertama, as-sayyibu zani. Dia maksudnya berzinanya maksudnya? Ya pokoknya berzina. Seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya direjam sampai mati. Kemudian kemudian dia berzina. Ya, seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibayar jiwa. Artinya kalau seorang itu membunuh saudara semuslim maka dia bunuh. Gas. Apa tadi? Yang kedua, an nafsu bin nafsi, jiwa dibayar jiwa. Membunuh dibalas dibunuh. Berarti kan yang ini membunuh. Terus yang balas orang Islam yang dibunuh itu siapa? Ya, kalau ada hakim, qadhi mahkamah dipanggil, dia akan dibunuh lagi. Bukan kita yang bunuh. Berarti itunya dosa enggak? Hah? Ya enggak lah, kan hukum Allah seperti itu, hukum Islam. Ya. Ini dia yang kedua, wan nafsu bin nafs. Yang ketiga, wattariqu lidinih al mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad, meninggalkan agama Islam, berpisah dari jamaah kaum muslimin. Orang yang murtad meninggalkan agama Islam, berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi yang meriwayatkan adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jelas? Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini sudah meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jelas? Mafhum anak-anak? Jelas ya? Nah ini dia. Sekarang tentang rawi hadis sudah pernah Abdullah bin Mas'ud sudah pernah dijelaskan. Sekarang tentang gharibul hadis, ya nih mufradat. Ya, tentang mufradat. Ini wajib dihafal. Yang pertama, la yahillu damu imri'in muslim
Ya. Ya, jadi yang pertama mufradat ya. La yahillu damu mri'in muslim maknanya adalah ya tidak dihalalkan darah seorang muslim, artinya maknanya adalah tidak halal dibunuh. Tidak halal dibunuh. Iya, seorang muslim, darah seorang muslim tidak boleh dibunuh. Yang pertama apa? Ini yang pertama. La yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim, maknanya apa? La yahillu qatluhu illa bi ihda hadhil umur. Tidak boleh dibunuh kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yang itu yang apa yang ada muslimnya itu ya? Tidak halal darah seorang muslim yang pertama. Iya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Kata Nabi gitu kan? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab salah satu dari 3 perkara. As-sayyibu zani, an-nafsu bin nafsi, at-tariku li dinih, al-mufariqu lil jamaah. Jelas? Wadih? Salah satu dari 3 sebab ya? Ya, salah satu dari 3 sebab. Ini makna la yahillu damu mri'in muslim, maknanya la yahillu qatluhu illa bi ihda hadhil umur. Tidak halal seorang muslim dibunuh, nggak boleh. Tidak halal dibunuh, ya. Seorang muslim itu tidak boleh, tidak halal untuk dibunuh kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Jelas? Ini makna la yahillu damu mri'in muslim. Jelas? Sekarang yang kedua. As-sayyib. As-sayyibu zani. Jadi kan tidak halal darah seorang muslim itu dong. Kecuali dengan sebab salah satu dari 3 perkara. Kecuali dengan sebab salah satu dari 3 perkara. Sekarang as-sayyib. As-sayyibu zani. Mana as-sayyib adalah ya as-sayyib huwal muhsin ay al-mutazawwij wa huwa ismu jins yadkhulu fihi dzakar wal unsa. Jadi as-sayyib artinya al-muhsin, orang yang sudah menikah. Itu mana as-sayyib? Orang yang sudah menikah. Al-muhsin ay al-mutazawwid. Ya. As-sayyib huwa al-muhsin ay al-mutazawwid. Orang yang sudah menikah. As-sayyib itu orang yang sudah nikah. Orang sudah menikah. Baik laki-laki atau perempuan sama. Ini sebab kedua. As-sayyibu zani, orang yang sudah menikah dan dia berzina, maka boleh ditumpahkan darahnya, dibunuh. Karena kalau seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, hukuman dalam Islam adalah direjam. Dilemparin batu sampai mati. Laki maupun perempuan sama. Enggak. Ya, direjam. Direjam. Matinya perlahan. Iya, sambit. Tapi kalau misalnya Ya. di muka orangnya masih hidup. Enggak, mati. Ini kata ulama, sebagaimana dia ketika berzina, dia merasakan nikmat seluruh badannya, maka ketika dia dihukum, dia merasakan sakit seluruh badannya disambitin. Makanya batunya jangan enggak boleh terlalu gede. Jangan gede, jangan kecil banget, jangan gede banget. Sedang yang bisa mematikan cepat. Sambit. Kalau gede Ya, matinya. mati, dia nggak merasakan sakit. Ya, ini kata ulama kayak gitu yang pernah ada baca. Ya, kenapa direjam? Artinya kayak digali tanah. Ya, digali. Ya, betul. Digali, kemudian disambitin. Itu di Saudi ada kayak gitu. Masih Saudi. ada Di sini nggak ada karena bukan hukum Islam. Sekarang masih ada satu. Ya, ada. Kayak gitu masih sampai sekarang. Ya, jelas disambit. Sebagaimana dia ketika berzina merasakan kenikmatan, maka dia dihukum ya agar merasakan sakitnya di Berarti bisa dibilang hukuman mati. iya, hukuman mati. Tapi setelah itu dia akan diampuni dosanya karena sudah mati di dunia. Maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Diampuni. Iya, diampuni. Kan sudah direjam. Itu sebagai tebusan dari dosanya, ya, kayak gitu. Jelas tidak? Mafhum? Masuk surga atau tidak itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, tergantung hisabnya juga. Mafhum? Taib.
Kemudian yang selanjutnya an-nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas jiwa, maksudnya adalah seorang pembunuh yang membunuh dengan sengaja. Ya, al-qatilul amdu alladhi ya'midu ila nafsin ma'sumatin fayuzhiquha udwanan wa dhulman. Seorang pembunuh yang sengaja, berarti membunuh dengan sengaja. Pembunuh dengan sengaja, ya, dia sengaja mendatangi seorang yang tidak boleh dibunuh, orang muslim dibunuh, maka dia kemudian ditumpahkan darahnya karena mungkin ada permusuhan atau dia berbuat zalim. Berarti ada dua sebabnya, bisa dia karena bermusuhan atau karena dia berbuat zalim. Berbuat zalim kemudian seorang muslim dibunuh, maka balasannya dibunuh lagi. An-nafsu bin nafsi. Ada di atas. Orang sekarang mau dibunuh kan Ya, sekarang yang selanjutnya yakni at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Maknanya adalah orang yang murtad dari agama Islam. Al-murtaddu 'anil Islam al-mufariqu li jamaatil muslimin. Orang yang murtad dari agama Islam dan berpisah dari jamaah kaum muslimin. Ini yang boleh dipenggal, dibunuh. orang Seperti yang ini. Sekarang tadi sudah, sekarang makna umum. Makna yang umum atau makna hadis ini secara umum, ya, yakni syariat Islam bersemangat untuk menjaga maknanya. Syariat Islam bersemangat untuk menjaga jiwa manusia dan menjamin keamanannya. Ya. Syariat Islam bersemangat, ini maknanya ya. Kharasa asy-syari'ul hakim ar-rahim ala ibqa'in nufus wa amniha. Syariat Islam bersemangat untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan menjamin keamanannya. Ya, seperti itu. Wa faja'ala laha min syar'ihi himayatan wa wiqayatan. Faja'ala a'zam adh-dhunub ba'da al-isyraq billah qatlun nafs allati harrama Allah. Maka Islam menjadikan, ya, ini mengadakan atau menjadikan penjagaan bagi keselamatan jiwa manusia di dalam syariatnya ini. Maka Islam menjadikan atau mengadakan atau membuat, ya, penjagaan, ya, dan keselamatan bagi jiwa manusia di dalam syariatnya tersebut. Di dalam syariatnya tersebut. Udah? Dan Islam menjadikan, ya, Islam menjadikan dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Islam menjadikan dosa yang paling besar. Bukan dosa yang paling besar ketiga. Iya, Islam menjadikan dosa yang paling besar setelah syirik, berarti yang pertama syirik. Islam menjadikan dosa yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah, ya, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Islam menjadikan dosa yang paling besar setelah syirik, berarti tingkatan kedua. Pertama adalah syirik. Kemudian Islam menjadikan dosa yang paling besar yang kedua setelah syirik adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, yaitu jiwa kaum muslimin. Nggak boleh. Nanti ada juga yang selain jiwa kaum muslimin. Berarti orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Allah harapkan untuk dibunuh, ya? Iya. Nanti ada juga selain yang kaum muslimin ada. Itu orang kafir yang nggak boleh dibunuh. Jelas? Mafhum? Utamanya kaum muslimin nggak boleh dibunuh. Jelas? Iya. Kecuali apabila dia melakukan salah satu dari 3 dosa ini. Kecuali apabila dia kan
gini Ustaz, yang paling besar berarti Ya, Allah menjadikan dosa yang paling besar setelah syirik adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jelas? baru ini Ustaz, Kecuali apabila kalau saya gitu apabila seorang yang dibunuh tersebut melakukan salah satu dari 3 perkara, maka boleh dibunuh. Tadinya asalnya nggak boleh dibunuh. kalau saya gitu, kecuali membunuh dari 3 perkara tersebut. Enggak, bukan gitu. Kecuali apabila dia melakukan salah satu dari 3 perkara ini. Ya, artinya berarti hukum asalnya nggak boleh dibunuh. Yang jiwa yang diharamkan ini nggak boleh dibunuh. Jelas? Kecuali apabila dia melakukan salah satu dari 3 perkara yang besar ini. Yang pertama berzina. Pertama apa? Berzina. Ya. Yang pertama ayyazzaniya wa qad manallahu alaihi bil ihsan wa afa farjahu bin nikah as-sahih. Apabila berzina, yaitu seorang yang sudah menikah. Apabila ada seorang yang sudah menikah, padahal Allah sudah berikan dia karunia yang besar, memelihara diri dengan menikah dengan nikah yang sahih, tapi dia berzina, maka boleh dibunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyamida ila nafsin ma'sumatin fayuzhiqaha udwanan wa dzulman. Yani menyengaja datang ke jiwa yang dijaga darahnya, yaitu seorang mukmin. Datang kemudian dia tumpahkan darahnya, dia bunuh. Menyengaja datang kepada seorang yang terjaga darahnya, kemudian dia menumpahkan darahnya dengan 2 sebab. Karena 2 sebab, bisa jadi karena permusuhan atau dia berbuat zalim kepada orang tersebut, kepada muslim tersebut. Datang kepada orang yang dijaga darahnya. Ya, kemudian dia tumpahkan darahnya. Ya, bisa karena permusuhan atau karena perbuatan zalim. Dia ingin menzalimi orang tersebut kemudian dibunuh. Jelas? Yang ketiga, artinya yang dibunuh di sini adalah membunuh seorang muslim dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka apa? Bayar diat, tidak dibunuh. Jelas? Bayar diat. Diat itu ganti 100 ekor onta. Harus 100? Iya, 100 ekor onta itu diatnya. Kalau membunuhnya tidak sengaja, seperti nabrak, mati orangnya gitu kan, itu kan nggak sengaja. Jelas? Kalau pembunuhan itu nggak sengaja, maka tidak dibunuh, tidak dikisos, melainkan pembunuhnya harus bayar diat. 100 om. Ya, yang ketiga, ya, man yabtaghi ghaira sabilil mu'minin bil irtidad an dini waruju an akidatihi fa hadza yuqtal. Yang ketiga, orang yang mencari selain jalannya orang yang beriman, yaitu murtad. Orang yang mencari selain dari jalannya orang-orang yang beriman. Orang yang mencari selain jalannya orang-orang yang beriman, itu jalan keselamatan, jalan Islam. Orang yang mencari selain jalan Islam atau murtad, ya. Jadi orang yang orang yang mencari selain dari jalannya orang-orang yang beriman. Bil irtidad an dini, dengan cara dia murtad dari agamanya, murtad dari agama Islam, dan kembali kepada akidahnya, kembali kepada keyakinan yang lama, atau dia murtad keluar agama Islam. Berarti kan orang yang beriman itu apa lagi? Dengan cara murtad dari agama Islam, ya, dan kembali kepada agamanya, keyakinannya. Ini kalau tadinya dia orang kafir kemudian masuk Islam, dia murtad lagi, maka bunuh. Atau tadinya memang dia orang Islam kemudian dia murtad, maka dibunuh. Jelas? Mafhum? Ya. Maka wajib atau sunnah? apa tuh? Ya wajib, maka wajib dibunuh. Ya harus dibunuh. Ini yang membunuh pemerintah, ya, bukan kita. Kalau nggak ada pemerintah nggak menegakkan, ya sudah. Ini kewajiban pemerintah untuk menghukum orang-orang yang murtad, harus dibunuh. Jelas tidak? Kalau kita yang bunuh gimana? Ya nggak boleh, bukan kita yang membunuh. Nanti kalau kita yang bunuh berarti kita juga dibunuh.
Ya kita nggak boleh, iya, tidak ada hak untuk membunuh. Kalau yang membunuh adalah pemerintah. Berarti kita sama aja kayak masuk ke jiwa di Iya, jiwa dong. baik, bisa. Jelas. Li'anna la khaira fi baqai man dzaqa halawatal iman tsumma raghiba anhu wa zahada fi. Karena tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan orang yang tidak ada kebaikan pada Ini apa sekarang? Iya. Ini masih yang ketiga. Karena ini penyebabnya. Ini yang murtadnya. Ya, orang yang murtad. Ya, penjelasannya tidak ada kebaikan pada orang yang sudah merasakan manisnya iman. Sudah merasakan manisnya iman, kemudian dia membenci keimanan. Kemudian dia benci keimanan dan mengingkari keimanan. Maksudnya dia udah puas jadi keluar. Iya, kayak gitu ya. Tidak ada kebaikan pada orang yang yakni sudah merasakan manisnya iman, kemudian dia tidak suka dengan keimanan dan dia membenci keimanan. Maka kalau dibiarkan dia hidup itu nggak ada kebaikan. Kalau dia dibiarkan hidup maka tidak ada kebaikan. Maka harus dibunuh. Yang kedua, yang ketiga, at-tariku lidinih al-mufariqu lil jamaah. Nah, demikian hadis yang ke-14.